Selamat datang pada video kami dari kelompok 8 kelas Bahasa Indonesia 31. Perkenalkan, nama saya Stefani Asaria dengan NRP 508201070. Pada video kami kali ini, kami akan memberi penelusuran dan praktik pengolahan referensi kredibel menggunakan aplikasi Mendeley. Manfaat dari video kami ini memberikan informasi tentang arti, kriteria, dan cara membuat referensi kredibel. Pengertian. Referensi bisa disebut sebagai sesuatu informasi yang dipakai untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dan kredibel dapat dipertanggungjawabkan, dipercaya, dan dilacak. Jadi, referensi kredibel adalah informasi yang diberikan dapat diuji kebenarannya. Mengapa referensi harus kredibel? Pertama, memperkuat argumen, mendukung suatu argumen atau teori. Kedua, menghindari tindakan plagiat. Dan ketiga, memberi informasi kepada para pembaca. Definisi. Referensi sebagai sumber acuan, rujukan, atau petunjuk pada kamus dapat dipakai sebagai bahan dan juga dapat dianjurkan oleh dosen dalam bentuk buku-buku atau jurnal sebagai buku wajib tersedia lengkap di perpustakaan. Sedangkan kredibel mempunyai makna dapat dipercaya. Jadi, referensi kredibel adalah sumber acuan yang dapat dipercaya dan dijadikan pedoman dalam menulis karya tulis. Kriteria. Referensi dikategorikan kredibel jika dimuat dalam jurnal internasional banyak yang menyusun kata-kata penting maupun mengutip dan menilai relevan, terkini, dan terakreditasi. Yang dinilai adalah keaslian, sesuai standar akademik, manfaat, baru, dan reputasi penulis. Dan yang menilai adalah pakar-pakar ahli dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pujutanindra, NRP 5018201106 dari Teknik Perkapalan. Ini saya menjelaskan cara menelusuri referensi kredibel. Yang pertama adalah tujuan. Yang pertama, praktik penelusuran referensi yang kredibel. Yang kedua, praktik mengolah referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Yang ketiga, praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pusaka di dalam MS Word. Cara yang pertama menelusuri yaitu dengan Google Scholar. Google Scholar merupakan layanan perpustakaan digital yang dapat memberikan akses informasi terkait karya ilmiah, buku, dan segala macam sumber akademik. Yang kedua, menggunakan e-resources perpusnas.go.id. E-resources perpusnas ini dapat diistilahkan sebagai pintu masuk untuk mengakses segala jenis jurnal ilmiah dari situs indekser jurnal terpercaya. Yang kedua, menggunakan IJER. IJER merupakan website yang digunakan untuk mencari referensi jurnal ilmiah nasional dan internasional. Yang keempat, LIPI. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan lembaga pemerintahan dan kementerian. Hampir semua jurnal bisa diunduh secara gratis dan berbahasa Indonesia. LIPI menyediakan pustaka ilmiah skala internasional maupun internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Karesna, NNP 50192011137 dari kelompok 8. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola referensi ke dalam Mendeley. Sebelumnya, apa itu Mendeley? Jadi, Mendeley merupakan salah satu aplikasi yang memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi atau yang lainnya.
Maksudnya memudahkan itu gimana sih? Jadi Mendeley itu mampu membuat suatu referensi dan daftar pustaka secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai Mendeley dan menyiapkan database referensi. Yang pertama, memulai Mendeley. Aplikasi Mendeley ini bisa dibuka atau di-download di alamat www.mendeley.com pada browser. Kemudian, setelah terbuka, kita bisa mendaftarkan alamat email kita agar bisa mengaksesnya secara gratis. Yang kedua, bagaimana cara menyiapkan database referensi. Yang pertama, kita bisa menambahkan dokumen secara otomatis ataupun manual. Yang kedua, kita bisa mengimpor referensi dari format lain. Yang ketiga, kita bisa mengimpor referensi dari web. Dan yang keempat, kita bisa melakukan sinkronisasi data. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan bagaimana cara memulai Mendeley dan menyiapkan database referensi. Yang pertama adalah buka Google, lalu ketik Mendeley, lalu kita klik download Mendeley desktop ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa mendownloadnya atau login secara langsung di websitenya. Kalau saya lebih menganjurkan untuk mendownloadnya, karena lebih mudah untuk diakses. Setelah selesai di-download dan login ke dalam akun Mendeley, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita ingin mengelola referensi atau memasukkan referensi, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Caranya itu ada 4. Yang pertama adalah add files, add folder, what folder, atau add entry manually. Khusus untuk yang add entry manually ini, kita itu memasukkan tipe jurnal atau tipe bukunya itu secara manual. Jadi judul bukunya itu apa, penulisnya itu siapa, dan tahun berapa diterbitkannya. Tetapi saya jika ingin langkah yang mudah, saya lebih menganjurkan untuk yang add files. Pertama, untuk melakukan langkah yang mudah ini, pertama-tama kita harus klik add files. Selanjutnya kita pilih artikel yang akan kita masukkan ke dalam Mendeley. Contohnya ini. Setelah itu kita klik open. Lalu kita klik sinkronisasi. Ya, setelah disinkronisasi, referensi ini telah siap untuk digunakan atau disitasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya untuk nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. NRP 528201086 dari kelompok 8 mau menjelaskan cara mencantumkan sumber referensi dan daftar pustaka. Yang pertama, mengutip sumber referensi. Nah, di sini sudah ada salah satu paragraf yang saya kutip dari salah satu jurnal. Nah, untuk mengetahui cara mencantumkan sumber referensi, kita simak dulu videonya. Nah, di sini nanti kita mengklik referensi ini. Lalu kita insert citation, go to Mendeley. Ini salah satu jurnal yang saya kutip. Nanti kita klik cite. Nanti di sini akan muncul nama dan tahun penerbit. Lalu selain dipakai sebagai sumber referensi, Mendeley juga bisa digunakan sebagai daftar pustaka secara otomatis. Ini sudah ada paragraf yang saya kutip dan beserta sumber referensinya. Untuk memasukkan daftar pustaka, kita juga menuju klik reference, namun bedanya nanti kita akan insert bibliografi. Nah, di sini akan muncul daftar pustaka secara otomatis, nama, tahun penerbit, judul, dan sebagainya. Mungkin nih dari kelompok kami. Terima kasih.